Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Madi Akzan dengan NIM 22 1151 3034. Di sini saya akan menjelaskan proyek UAS Sistem Cerdas, yaitu rancangan sistem cerdas berbasis neurofazi untuk penyiraman tanaman otomatis. Nah, di sini ada daftar isi, yaitu ada latar belakang, solusi dan tujuan, identifikasi variabel dan hardware, arsitektur sistem, dan perancangan unfazed, dan contoh kasus dan cara kerja, dan kesimpulan. Nah, di sini mengapa sistem penyiraman otomatis dibutuhkan? Itu adanya kekurangan air, yaitu penyiraman manual rentan terlambat, dan pada suhu tertentu, yaitu tanaman mengalami water deficit yang menyebabkan stres dan fisiologis dan penurunan hasil panen. Yang kedua ada pemborosan air, yaitu sektor pertanian mengkonsumsi 70% total air bersih secara global. Yang kedua ada pemantauan yang sulit, itu sangat sulit memantau kondisi tanah secara real time dan terus-menerus, ya, terutama pada iklim tropis dengan intensitas hujan yang tidak menentu. Nah, solusi yang diusulkan yaitu ada fuzzy logic, nah yaitu interpretasi linguistik intuitif yang sangat diunggulkan. Yang tidak diunggulkan yaitu ada tuning parameter dan manual dan trial and error. Yang kedua ada neural network, yaitu sangat diunggulkan belajar otomatis dari data. Dan tidak diunggulkannya yaitu ada black box, yaitu sulit diinterpretasi. Nah, jadinya kita memakai unfazed, yaitu sangat diunggulkannya hybrid, linguistik, dan adaptif. Ya, dan sangat diunggulkannya itu ada terbaik untuk sistem ini. Nah, tujuan sistemnya yaitu mengukur kelembapan tanah dan suhu lingkungan secara real time, menentukan kebutuhan air secara otomatis dan adaptif, dan meningkatkan pertumbuhan tanaman secara optimal, dan menghemat konsumsi air dengan presisi yang tinggi. Nah, di sini ada identifikasi variabelnya, yaitu variabel sistem itu ada input, itu kelembapan tanah itu 0 sampai 100% dan suhu udaranya itu 0 sampai 45 derajat Celcius. Yaitu outputnya durasi penyiraman tanah itu 0 sampai 120 detik. Nah, software tools yang dipakai itu ada Arduino, MATLAB, dan FreeSync Design Reka Elektronik. Nah, komponen hardware yang kita pakai yaitu ada komponen FC, yaitu sensor FC28 yaitu fungsinya pada kelembapan tanah, dan sensor DHT22 yaitu mengukur suhu, dan ada Arduino, Raspberry 5, pompa air DC, relay 5 volt, dan breadboard, dan adapter selang. Nah, di sini ada arsitektur sistem. Pada arsitektur sistem ini ada alur kerja 4 layar. Yang pertama, sensor FC28 dan DHT22 membaca kelembapan tanah dan suhu udara setiap 5 menit, dan data dikirim ke Raspberry 5 melalui komunikasi serial via Arduino sebagai ADC, dan model Unfazed yang telah dilatih MATLAB memproses input dan menghasilkan durasi. Nah, Raspberry mengirimkan perintah durasi ke Arduino via UART komunikasi serial, dan Arduino mengaktifkan relay selama durasi yang menentukan pompa air menyirap tanaman sebagai outputnya. Di sini ada definisi himpunan fuzzy untuk setiap variabel. Yaitu ada input yang pertama yaitu kelembapan tanah 0 sampai 100%. Ada kelembapan tanah yang kering yaitu rentang kecil dari 40%, yaitu water deficit yang membutuhkan air yang banyak. Dan kelembapan tanah yang lembab yaitu 20 sampai 80%, yaitu kondisi optimal yang pertumbuhan. Dan kelembapan tanah yang basah yaitu besar dari 60%, yaitu membutuhkan cukup air dan kurangnya penyiraman. Yang kedua ada input suhu yaitu 0 sampai 45 derajat Celcius, yaitu pada suhu rendah yaitu kecil dari 25 derajat Celcius itu evapotranspirasi yang minimal, dan suhu yang sedang yaitu 20 sampai 35 derajat Celcius yaitu kondisi normal iklim tropis, dan pada suhu yang tinggi yaitu besar dari 30 derajat Celcius yaitu evapotranspirasi meningkat yang signifikan. Yang kedua, yang terakhirnya itu output pada durasi penyiramannya, yaitu durasi penyiraman yang tidak menyiram yaitu rentang dari 0 detik, nah itu tanah basah dan suhu yang rendah. Dan durasi penyiraman yang sedikit yaitu 10 sampai 30 detik,
yaitu tanah lembab pada suhu atau suhu yang sedang. Dan durasi penyiraman yang sedang yaitu 30 sampai 60 detik yaitu campuran kondisi yang moderat. Dan durasi penyiraman yang banyak 60 sampai 120 detik yaitu tanahnya yang kering dan suhu yang tinggi. Nah, di sini ada metrik aturan fasi pada kelembapan dan suhu, yaitu suhu rendah kecil dari 25 derajat Celcius dan kelembapan yang kering besar dari 40 derajat Celcius, yaitu sedang 30 sampai 60 detik dan suhu sedang 20 sampai 35 derajat yaitu 60 sampai 120 detik dan suhu tinggi besar dari 30 derajat Celcius yaitu banyak 60 sampai 120 detik. Dan suhu sedang 20 sampai 35 derajat Celcius pada kelembapan yang lembab yaitu sedikit 10 sampai 30 detik dan yang sedangnya 30 sampai 60 detik dan suhu tingginya yaitu 30 sampai 60 detik yaitu terbilang sedang. Dan suhu tinggi kelembapan yang basah besar dari 60 derajat Celcius pada suhu yang rendah yaitu tidak menyiram 0 detik dan suhu yang sedang itu tidak menyiram pada 0 detik juga dan suhu yang tingginya terhitung sedikit yaitu 10 sampai 30 detik. Di sini ada struktur jaringan Anvis 5 layar. Ya, pada layar pertama ada fazification yaitu menghasilkan derajat keanggotaan input menggunakan fungsi trim. Layar kedua itu menghitung firing trend tiap aturan dengan operator N. Dan layar ketiganya menormalisasi firing strength terhadap total seluruh aturan. Dan layar keempat mengalihkan normalisasi firing strength dengan parameter output konstan. Yang kelima, layar kelimanya itu menjumlahkan semua output layar 4 menghasilkan durasi penyiramanan yang final. Nah, di sini ada contoh kasus, yaitu kelembapan tanah 25% dan suhu udara 34 derajat Celcius. Output pada sistemnya itu lebih kurang 73 detik dengan kategori menggunakan air yang banyak. Pada step yang pertama, nilai input kelembapan dan suhu dicocokkan ke setiap kategori fazi. Hasilnya berupa derajat yang menunjukkan seberapa cocok input dengan tiap kategori. Pada step kedua, yaitu derajat keanggotaan dari kedua input dikalikan untuk setiap aturan yang aktif. Hasilnya menunjukkan seberapa kuat tiap aturan fazi berkontribusi pada keputusan akhir. Nah, dan di sini ada step yang ketiga yaitu firing strength. Tiap aturan dibagi menjadi total seluruh strength yang aktif agar kontribusi tiap aturan bersifat proporsional dan jumlah bobotnya 100%. Nah, pada step yang keempat yaitu setiap bobot ternormalisasi dikalikan dengan durasi output ya konstanta tiap aturan lalu dijumlahkan. Hasilnya adalah durasi final penyiraman yaitu pompa air aktif selama lebih kurang 73 detik. Nah, kesimpulan pada ini yaitu sistem penyiraman otomatis berbasis Anvis mampu mengintegrasi logika linguistik dan kemampuan adaptif untuk menentukan durasi penyiraman secara akurat. Yang kedua, dengan 9 aturan fazi, sistem menghasilkan output yang konsisten dengan prinsip agronomi standar. Dan yang ketiga, arsitektur close-up 4 layarnya yaitu sensor Anvis, Arduino, pompa sebagai output memberikan respon real-time yang efisien pada platform Raspberry 5. Yang keempat, sistem ini berpotensi menghemat konsumsi air secara signifikan sekaligus meningkatkan pertumbuhan tanaman di lingkungan iklim tropis. Nah, di sini ada pertanyaan yaitu yang pertama yaitu jika sistem yang telah dirancang menghasilkan keputusan yang salah, bagian mana yang akan dievaluasi terlebih dahulu? Berikan alasannya. Nah, pada pertanyaan pertama ini yaitu yang akan dievaluasi yaitu pada sensor kelembapan tanah yaitu FC28 dan sensor suhu DHT22. Alasannya itu sistem ini bekerja sebagai close up kontrol sistem dengan alur sensor Anvis, Raspi, Arduino, dan relay dan pompa. Nah, karena Anvis
Yaitu prosesnya mengikuti aturan parameter yang sudah ditetapkan. Jika ada keputusan yang salah, hampir pasti bersumber dari data yang masuk ke sistem. Nah, kesimpulannya yaitu sensor AR yang dievaluasi yang pertama itu karena seluruh proses unphased falsifikasi, perhitungan firing strength, normalisasi hingga defusifikasi sepenuhnya bergantung pada akurasi nilai input. Kesalahan di sini akan merambat ke semua lapisan berikutnya. Nah, pada pertanyaan yang kedua, itu keputusan desain yang paling sulit diambil selama merancang sistem ini dan jelaskan alternatif yang dipertimbangkan dengan alasan keputusan akhirnya. Nah, alternatif yang dipertimbangkan yaitu ada tiga. Di sini ada variabel input yang pertama, kelembapan tanah dengan konsekuensi terlalu sederhana, tidak mempertimbangkan laju evapotranspirasi. Dan kedua yaitu kelembapan tanah dan suhu udara, konsekuensinya seimbang antara antara dan kompleksitas. Yang ketiga ada kelembapan tanah, ke suhu, kelembapan udara, dan intensitas cahaya. Konsekuensinya itu lebih akurat tetapi meledak pada aturan Fuzzy yaitu 81 aturan. Nah, di sini indikatornya yaitu indikator langsung ketersediaan air bagi akar tanaman, sementara suhu udara adalah faktor yang secara signifikan mengaruhi laju transpirasi itu semakin tinggi suhu semakin cepat air menguap. Nah, semakin banyak kebutuhan penyiramannya. Nah, yang saya jelaskan ini yaitu alternatif yang saya pertimbangkan yaitu pada poin 2 yaitu kelembapan tanah dan suhu udara dengan konsekuensi seimbang dan kompleksitas. Nah, dua variabel ini sudah mencakup sisi supply, kondisi tanah, dan kondisi atmosfer secara bersamaan. Menambah variabel ketiga atau keempat akan menghasilkan kombinasi aturan fuzzy yang jauh lebih banyak. Nah, keputusan ini juga konsisten dengan prinsip desain unphased yaitu jumlah aturan yang diperoleh 9 aturan yang masih mudah diinterpretasikan dengan validasi secara logis secara logis oleh pakar pertanian. Mungkin itu saja jawaban yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.